Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fanda Andriano, saya berasal dari kelas 10 MIPA 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi pergaulan sehat dan tidak sehat. Konsep awal dari pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah interaksi sosial antar individu yang satu dengan individu lainnya dalam kurun waktu yang lama sehingga menimbulkan tindakan yang saling memberikan pengaruh satu sama lain. Definisi pergaulan sehat yaitu hubungan sosial yang dilakukan seorang dengan orang lain atau seorang dengan kelompok dengan cara normal jiwanya baik dan raga dan juga kehidupan sosialnya. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak ke dalam kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau terlalu bebas. Semestinya pergaulan yang harus lebih ditekankan kepada hal-hal yang positif, seperti mempertegaskan introspeksi diri untuk menjalani persaudaraan serta menambah wawasan. Ciri-ciri pergaulan sehat adalah memiliki akhlak yang baik, selalu memiliki prasangka yang baik, mudah memaafkan, tidak mudah dengki dan iri, pemalu, berbicara dengan sopan, selalu mencoba menepati janji, ramah kepada orang lain, terus ingat pada kebaikan, membantu orang lain yang terkena musibah, memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, serta tidak menyebarkan aib saudara ataupun temannya sendiri. Dampak dari pergaulan sehat sendiri adalah yang pertama, tidak mudah iri dengan dengki dengan orang lain. Yang kedua, tak suka membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, senang membantu orang lain. Yang keempat, memiliki akhlak yang baik. Yang kelima, ramah terhadap orang lain. Yang keenam, selalu ingat kepada kebaikan orang lain. Yang ketujuh, lebih sopan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang ke-8, selalu menepati janji. Yang ke-9, memaafkan kesalahan orang lain. Yang ke-10, mempunyai prasangka yang baik pada orang lain. Berikutnya adalah konsep dari pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan tidak sehat adalah pergaulan yang tidak memberikan efek positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Bahkan cenderung dapat menyeret mereka ke hal-hal yang buruk dan juga menyimpang serta secara norma dan etika, seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan sebagainya. Pergaulan tidak sehat adalah proses pergaulan dengan orang lain terlampiaskan dari ikatan yang mengatur pergaulan sehingga mengarahkan pada hal-hal yang negatif bagi kehidupan individu yang terlibat di dalamnya. Pergaulan tidak sehat itu sendiri bisa diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang telah melampaui batas dari aturan umum yang berlaku di masyarakat. Adapun definisi lain tentang pergaulan yang tidak sehat menurut para ahli antara lain KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan tidak sehat berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat dengan identik yang perilaku yang menyimpang. Kemudian Abdullah LDI 2001, pergaulan tidak sehat adalah kontak langsung atau antara individu yang satu dan individu yang lain menjalankan serangkaian aktivitas dalam kriminalitas. Kriminalitas artinya hal yang menyimpang, yang melanggar hukum. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat adalah suka mengamburkan uang atau hal yang tidak berfaedah, sering menghalalkan segala cara termasuk dalam jalan mengharamkan dan keji. Rasa ingin mencoba dan merasakan hal yang negatif, perubahan pikiran mengarah pada hal yang negatif, perubahan lingkungan sehat dan tidak sehat, bergaul dengan kelompok yang tidak sehat memulihkan nilai dan norma dalam masyarakat. Mudah mengalami kegelisahan yang mendorong seseorang menggunakan obat-obat terlarang atau alkohol yang untuk menenangkan diri. Tidak sabaran untuk melakukan segala sesuatu, emosional dan mudah terbawa emosi, selalu ingin melawan dan rasa ingin malas yang tinggi. Berikutnya adalah penyebab pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama adalah keluarga atau orang tua yang tidak harmonis. Keluarga atau orang tua yang tidak harmonis dapat menjadi salah satu faktor utama anak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Hal ini disebabkan karena anak sering melihat orang tua bertengkar, broken home, atau kurangnya kasih sayang. Akibat anak mencari pelampiasan di luar atau ketika bergaul dengan teman-temannya. Misalnya suka berbuat ulah agar lebih diperhatikan kepada orang lain. Apabila anak itu sering melihat orang tua yang sering bertengkar, maka akibatnya anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi emosional dan mudah marah. Yang kedua adalah lingkungan yang pengaruhnya negatif. Lingkungan yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pergaulan seseorang, karena lingkungan yang mendukung tumbuhnya perkembangan dalam pola pikir seseorang. Apabila seseorang tumbuh di lingkungan yang baik, maka itu akan pengaruh positif terhadap kepribadiannya.
Akan tetapi jika seseorang tumbuh di lingkungan yang negatif atau tidak sehat, misalnya dalam lingkungan banyak preman, maka besar kemungkinan dia akan tumbuh jadi dengan kepribadian yang tak jauh beda dengan orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah media massa yang banyak menyebarkan konten yang tidak sehat. Kecanggihan teknologi menyebabkan penyebaran informasi dan dapat dilakukan dengan mudah dan dengan cepat, termasuk konten-konten tidak sehat, sehingga dengan mudah mempengaruhi seseorang agar terjerumus ke dalam jurang pergaulan yang tidak sehat pula. Konten-konten yang tidak sehat tersebut misalnya konten yang memiliki unsur pornografi dan sara. Yang keempat adalah kurangnya pendidikan nilai dan norma. Kurangnya pendidikan nilai sosial dan norma sosial bisa menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan salah, yang buruk atau yang baik. Akibatnya ketika seseorang berada di dalam masalah, dia akan gelap mata dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma berlaku di masyarakat. Yang kelima, lemahnya pemahaman agama. Bukan hanya mengurangi pendidikan tentang nilai dan norma agama yang menyebabkan seseorang terjadi dalam pergaulan yang tidak sehat, tetapi lemahnya pemahaman agama juga mendorong seseorang bergaul secara tidak sehat. Karena saat seseorang tidak mempunyai keyakinan dan kehidupannya, ia mudah terseret ke jurang pergaulan yang tidak sehat karena hatinya mudah tergoyah dan terpengaruh. Pencegahan pergaulan yang tidak sehat. Pencegahan pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta norma kokoh tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas, karena ia tahu bisa membedakan hal yang baik dan benar. Pendidikan dan agama moral yang dapat menguatkan imam sejak lahir dini. Jika anak kecil seseorang telah bertanam mengenai pengertian benar dan salah, biasanya ia akan dapat menghindari pergaulan bebas yang jelas-jelas merupakan yang tidak benar. Yang kedua adalah membentuk karakter yang positif. Membentuk 4 karakter manusia sejak kecil yang dilakukan agar ia dapat menjadi pribadi yang kuat dan berdiri kokoh. Sehingga walaupun memiliki kesempatan untuk hidup yang bebas, ia dapat mengendalikan diri. Teguh berpegang pada prinsip kehidupan merupakan salah satu cara menghindari pergaulan bebas. Yang ketiga adalah memilih teman. Seperti telah disebutkan di atas, pemilihan teman yang kita sesuaikan dengan memudahkan seseorang terjerumus ke dalam suatu pergaulan yang bebas. Karena itu, pentingnya untuk memilih teman mengenali tipe kepribadian manusia dan sekitar yang dapat memberikan pengaruh positif bagaimana dan cara pribadi yang menyenangkan. Yang keempat adalah menyertakan hubungan orang tua dan anak, mempererat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung bisa memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak-anak. Jika anak dekat dengan terbuka dengan orang tua, mereka akan langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan bahkan yang dianggap sensitif dan tabu seperti seks, bukannya mencari informasi yang bisa jadi menyesatkan pada pihak lain. Yang kelima adalah memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keinginan tahu remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan seksualitas sepatutnya didapatkan sejak anak dini. Tentunya disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan demikian juga dapat mengetahui bahayanya dan akibatnya pergaulan bebas. Yang keenam adalah menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Setelah keluarga, tempat berisolasi adalah lingkungan. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, yaitu yang memegang teguh, maka ia juga mencontohkan hal positif tersebut dan sebaliknya. Apabila anak berada dalam lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dalam lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi perilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. Yang ketujuh adalah mengisi waktu luang. Salah satu yang betul memberikan kesempatan bagi remaja untuk berteguh dengan kehidupan bebas adalah tersedianya banyak waktu luang. Apabila waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan yang positif yang berguna, maka tidak akan ada waktu yang memikirkan hal-hal yang menyimpang. Cara pergaulan baik orang pendiam dapat dilakukan mengisi waktu melakukan hal kegiatan yang positif. Yang ke-8 adalah mempulaskan pengetahuan. Adapun ketiga yang menciptakan bahwa technology is power, artinya pengetahuan adalah kekuatan yang membuka cakupan wawasan yang luas. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia mengetahui banyak tentang berbagai sisi dampak dari pilihan-pilihan yang dia buat. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki sedikit pilihan, ia tidak tahu bahwa ada penyebab pilihan yang lebih baik untuk kehidupannya. Misalnya, jika tidak punya pilihan yang lain selain gaya hidup yang bebas, maka tidak dapat melakukan cara menghindari pergaulan bebas.
Yang ke-9 adalah perbaikan komunikasi dengan keluarga. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat menyebabkan anak memilih jalan yang menyimpang seperti pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena anak tidak mendapatkan kebimbingan yang dibutuhkan oleh orang tua. Dari orang tua, diperlukan sikap yang lebih luas dari orang tua dapat memahami jalan pikiran agar dapat berkomunikasi dengan lancar dan terciptanya saling pengertian. Yang ke-10 adalah taat kepada hukum. Pergaulan bebas tidak hanya melanggar norma sosial, melainkan juga melanggar peraturan dan norma hukum. Sebab identik dengan seks bebas, obat-obatan, dan minuman alkohol. Supaya tersebut berpotensi menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Cara menghindari pergaulan bebas dan cara menghindari kebiasaan buruk tersebut yaitu dengan membuat anak tahu mengenai hukum-hukum yang berlaku dan apa akibat jika melanggar. Berikutnya adalah prinsip pergaulan sehat untuk menjaga diri dari kehamilan usia sekolah. 1. Menyadari adanya perkembangan diri itu bertumbuh sehingga melahirkan kebutuhan untuk berrelasi dengan teman sejenis maupun dengan lawan jenis. Yang kedua adalah relasi dibangun hendaknya memberikan nilai yang positif dan pada kedua belah pihak. Relasi yang dibangun hendaknya sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan membangun simpati sehingga memberikan makna bagi remaja tetap bergaul dan tingkat yang dengan kondisi yang sewajarnya. Yang ketiga, mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat khususnya lawan jenis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Yang keempat adalah tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis bisa memunculkan masalah perasaan suka. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak harus menjadikan mereka saling suka. Mereka tetap dapat berteman dengan baik dan wajar. Berikutnya adalah apabila dalam persahabatan antara lawan jenis timbul perasaan suka, hal ini wajar saja dan seharusnya tidak mengurangi arti persahabatan. Yang keenam adalah persahabatan antara lawan jenis sering berkelanjutan pada proses pacaran. Apabila demikian, di antara keduanya harus ada berkomitmen yang saling terbuka, menghormati kelebihan dan kekurangan, dan membuat kesempatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Demikian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.